Hola Sobat Info Bola, kembali lagi bersama admin di sini. Di video kali ini kita akan membahas berita terbaru seputar Timnas Indonesia. Timnas Indonesia U17 akan berjumpa dengan Barcelona Juvenil A dalam laga uji coba jelang pagelaran Piala Dunia U17 di bulan November mendatang. Tim asuhan Coach Bima Sakti akan melakoni laga uji coba pertamanya dengan skuad terbaru yang dipersiapkan untuk ajang Piala Dunia tersebut. Tentu saja uji coba kali ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas permainan dari Timnas Indonesia, khususnya dalam menciptakan peluang bahwa Indonesia bisa berbicara banyak sebagai tuan rumah pada pagelaran akbar tersebut. Akan tetapi sampai saat ini pihak PSSI dan juga tim pelatih belum memutuskan siapa saja nama-nama pemain yang akan masuk ke dalam skuad uji coba. Namun saat ini banyak yang beranggapan bahwa Coach Bima Sakti akan menurunkan pemain andalannya pada pagelaran Piala AFF di tahun lalu. Hal tersebut tak lepas dari fakta bahwa pelatih lokal tersebut memulangkan sebagian besar pemain diaspora yang mengikuti pemusatan latihan di Indonesia. Oleh karena itu, berikut ini merupakan prediksi terbaru susunan pemain yang akan tampil pada laga uji coba Timnas Indonesia U17 melawan Barcelona Juvenil A. Pada laga nanti, Coach Bima Sakti berkemungkinan akan menggunakan formasi 4-3-3. Yang mana pada posisi kiper, Coach Bima Sakti akan kembali mempercayakan Andrika Fatir dari Borneo. Andrika Fatir merupakan kiper andalan Timnas Indonesia pada ajang AFF U16 yang lalu. Dirinya merupakan kiper yang berhasil menjadi tembok kokoh dari skuad Garuda Muda. Sepanjang turnamen AFF U16, dirinya hanya kebobolan 2 kali dengan jumlah penyelamatan tertinggi dalam satu pertandingan, yaitu sebanyak 8 kali penyelamatan. Tentunya sudah pasti Coach Bima Sakti akan memberikan kepercayaan posisi penjaga gawang kepada pemain potensial yang satu ini, Habil Abdillah. Pemain berposisi back kiri ini nampaknya akan kembali menjadi starting yang dipilih oleh pelatih Timnas U17 nantinya. Performanya yang apik di dalam lapangan dan memiliki insting gol menjadi salah satu kelebihan yang dia miliki. Akan tetapi kemahirannya di dalam lini pertahanan juga wajib diapresiasi. Pada pagelaran Piala AFF di tahun lalu, Habil menjadi salah satu nama pemain yang selalu dipasang oleh Coach Bima Sakti sepanjang kompetisi. Sehingga tidak menutup kemungkinan perannya di dalam membantu lini pertahanan Timnas Indonesia akan terus berlanjut hingga laga uji coba melawan Barcelona di bulan Agustus mendatang. Sultan Zaki, nama pemain asal PSM Makassar yang berposisi sebagai central back nampaknya tidak akan dengan mudah digantikan oleh pemain lainnya. Sebab Sultan Zaki telah cukup membuktikan dirinya memiliki kualitas dan berhak mengamankan posisinya di Timnas Indonesia pada pagelaran AFF U16 2022 yang lalu. Dirinya juga termasuk pemain belakang di Timnas Indonesia yang memiliki rating tertinggi di dalam setiap pertandingan. Sehingga tidak ada lagi alasan yang dapat membuat Coach Bima menggantikan posisinya di Timnas Indonesia. Iqbal Gwijangge. Iqbal Gwijangge merupakan kapten kesebelasan dari Timnas Indonesia U16 yang berhasil membawa Indonesia menjuara Piala AFF di tahun lalu. Dirinya merupakan sosok pemain bertahan yang dipercaya oleh Coach Bima Sakti sejak pertandingan pertama pagelaran tersebut. Sehingga tidak asing lagi jika dirinya dinobatkan sebagai pemain terbaik pada pagelaran ASEAN tersebut. Sementara itu, Coach Bima Sakti juga berkemungkinan besar akan kembali menaruh kepercayaan kepada dirinya untuk masuk ke dalam starting line-up Timnas Indonesia. Rizjar Nurfiat, pemain asal klub Borneo yang berposisi sebagai bek kanan memiliki peranan yang penting dalam membawa Timnas Indonesia menjuarai Piala AFF 2022 dengan mengalahkan Vietnam dengan skor 1-0 di pertandingan final. Dirinya memberikan umpan cantik kepada Kaviatur Rizky yang mencetak gol pembuka pada menit ke-45. Dia juga termasuk bek kanan yang memiliki kontribusi besar bagi tim. Dirinya dipercaya Coach Bima Sakti sejak pertandingan pertama kompetisi sehingga dirinya menjadi salah satu pemain Timnas Indonesia dengan rating tertinggi di ajang tersebut. Sehingga pada laga uji coba nanti, dirinya berkemungkinan besar akan kembali digunakan untuk menambah kesolidan dari pertahanan Timnas Indonesia. Figo Denis. Nama Welber Leo Scott yang sampai saat ini belum muncul dalam pemusatan latihan membuat pemain asal Persija Jakarta, yaitu Figo Denis dapat kembali mengambil posisinya di Timnas Indonesia. Dirinya yang berperan sebagai gelandang bertahan dapat membantu Timnas Indonesia sebagai penghubung sekaligus pengatur tempo jalannya pertandingan. Dirinya merupakan sosok pemain yang juga dibawa oleh Coach Bima Sakti saat Indonesia bisa menjuarai Piala AFF di tahun lalu. Sudah tentu sang pelatih akan kembali memanfaatkan jasanya untuk bisa memperkuat Timnas Indonesia pada laga uji coba ini. Han Wilhof King.
Pemain keturunan yang kini membela klub Tottenham Hotspur diproyeksikan dapat bergabung bersama timnas Indonesia. Dirinya merupakan pemain yang memiliki posisi sebagai gelandang bertahan. Di level klub dirinya selalu tampil sebagai pilihan utama dari pelatih. Kemampuannya dalam mengatur tempo permainan dan keakuratan passing yang dia miliki akan menjadi nilai lebih yang dia bawa ke dalam lapangan hijau. Serta jam terbangnya yang sudah bermain secara reguler, sudah tentu akan meningkatkan kualitas dari timnas Indonesia. Cafiatur Rizky sudah pasti akan kembali mengisi starting 11 dari timnas Indonesia U17. Hal tersebut bukanlah tanpa alasan. Cafiatur Rizky merupakan satu-satunya pemain yang mampu menjebol gawang dari timnas Vietnam di ajang final Piala AFF U16 yang lalu. Hal ini sudah pasti akan menjadi modal utama bagi dirinya untuk kembali dipercaya oleh Bima Sakti dan mengamankan posisinya di lini tengah timnas Indonesia. Cafiatur merupakan sosok pemain yang memiliki kreativitas tinggi serta niat kuat untuk bisa lebih unggul dari pemain lain. Hal tersebut tentu saja akan mendorong dirinya untuk bisa jauh lebih baik dalam meningkatkan kualitas permainannya di dalam lapangan. Igor Sanders. Nama Igor Sanders belakangan ini mulai muncul bersamaan dengan dirinya yang mendapatkan panggilan untuk mengikuti pemusatan latihan timnas Indonesia. Dirinya yang kini bermain untuk klub FC Eindhoven di negara Belanda tersebut sangatlah layak untuk bisa memperkuat timnas Indonesia. FC Eindhoven merupakan klub asal Belanda yang menerapkan permainan futsal di dalam sepak bola. Sehingga Igor Sanders merupakan sosok pemain ideal yang bisa bekerja sama secara tim maupun secara individu. Hal ini tentu saja akan menambah kelengkapan dari sisi penyerangan timnas Indonesia. Aaron Liam, pemain keturunan yang saat ini berkarir di Liga Kasta 2 Australia, sudah semestinya mendapatkan tempat di lini serang timnas Indonesia U17. Hal ini dikarenakan dirinya merupakan pemain yang sangat potensial bagi timnas Indonesia maupun juga klubnya di Australia. Aaron Liam merupakan seorang penyerang dengan insting gol tinggi yang dapat memaksimalkan setiap peluang yang dia dapatkan. Dirinya juga bahkan menjadi salah satu nama pemain yang cukup banyak menyumbangkan gol di level klub. Sehingga meskipun ini adalah kali pertama dirinya berseragam merah putih, Coach Bima Sakti tentu harus memberikan kepercayaan kepada pemain yang sudah terbiasa melawan tim besar yang ada di dunia. Jahan Pahlevi. Setelah nama Arhan kakak dicoret dari pemusatan latihan timnas Indonesia, itu berarti Jahan Pahlevi akan merebut posisinya yang berperan sebagai striker depan. Tentu saja besar harapan yang diberikan oleh supporter Indonesia perihal ketajaman dari sang pemain. Karena seperti yang kita ketahui, saat ini timnas Indonesia tidak memiliki banyak opsi yang bagus soal pemain yang berposisi sebagai striker. Oleh karenanya ini merupakan saatnya bagi Jahan Pahlevi untuk membuktikan dirinya dapat memberikan kontribusi besar dan menciptakan produktivitas gol bagi timnas Indonesia. Itulah tadi merupakan daftar pemain yang berkemungkinan besar akan digunakan dalam laga uji coba melawan Barcelona Juvenil A pada 2 Agustus yang akan datang. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar.